Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Bangun Rumah Doa 4.1. Pada bagian ini kita akan berbicara mengenai metode doa, dilanjutkan pengantar doa dalam bahasa roh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang pilar yang pertama dari 4 hidup rohani, yaitu mengenai doa. Pengertian doa, jenis-jenis doa, dan kemudian secara khusus kita membahas mengenai doa menurut Santa Teresa Avila. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai mengapa doa perlu juga suatu metode. Memang kalau doa itu hanya singkat, misalnya doa makan ya, atau mungkin juga doa dengan membaca rumusan doa tertentu, memang tidak diperlukan suatu metode doa. Tetapi kalau kita mau lebih serius, mau sungguh-sungguh berdoa dalam waktu yang cukup lama dan juga secara lebih intensif, maka di sini diperlukan juga metode doa. Dalam hal ini metode doa merupakan bantuan atau sarana yang dapat menolong kita untuk terus berdoa dan juga menuju pada tujuan doa, yaitu persatuan dengan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang metode doa memang ada bermacam-macam. Dan kalau kita lihat di sini memang sifat dari metode doa ini bagi setiap orang bisa jadi cocok, bisa juga bagi orang lain belum tentu cocok, ya. Karena sifat dari metode doa ini terbatas dan berbeda-beda untuk setiap orang. Kalau pada permulaan orang mulai berdoa, memang dapat dicoba beberapa metode doa sampai akhirnya dapat menemukan mana metode doa yang paling cocok bagi dirinya. Dan bila sudah menemukan, jangan berganti-ganti metode. Karena di sini kita perlu terus intens menggunakan metode doa ini. Di sini kita juga melatih diri untuk terus bertekun. Sampai akhirnya dibawa masuk lebih dalam lagi. Saya ingat seperti yang pernah saya sharingkan. Jadi pada awal mulai berdoa, memberikan waktu, mempersembahkan waktu yang khusus kepada Tuhan. Nah itu kemudian saya memakai sudah mulai dengan pujian penyembahan, lalu kemudian juga senandung dalam roh, jadi bahasa roh yang dinyanyikan, lalu kemudian juga Lectio Divina, lalu kemudian juga dengan doa Yesus. Sampai akhirnya rupanya tarikan rasanya setelah kadang Lectio Divina, kadang doa Yesus, tapi rasanya kemudian semakin lama berdoa, akhirnya lebih ditarik ke arah doa Yesus. Jadi bagi Anda, temukan saja metode doa yang paling cocok, paling tepat untuk Anda. Dan memang dalam channel YouTube Jalan Doa ini, yaitu dalam seri pengajaran dari meditasi ke kontemplasi, pada waktu itu dibahas mengenai berbagai metode doa pada bagian awalnya. Yaitu kita lihat di sini ada macam-macam metode doa. Yang pertama, doa lisan atau doa vokal. Dan ini penting dilakukan dengan penyadaran-penyadaran seperti yang diajarkan Santa Teresa Avila, supaya artinya apa? Doa vokal ini atau doa lisan ini dapat berubah menjadi doa batin. Yang kedua, doa Yesus, salah satu metode doa batin. Doa yang sangat sederhana, intinya yaitu penyeruan nama Yesus dalam iman, harapan, dan kasih. Lalu yang ketiga, Lectio Divina. Ini salah satu metode doa tertua dalam Gereja Katolik Roma, yaitu doa dengan membaca kitab suci. Lalu yang keempat, meditasi diskursif. Memang bagi Anda yang mempunyai kecenderungan terus berpikir, pikirannya begitu aktif tanpa henti,
Maka baik juga untuk melakukan meditasi diskursif sebagaimana yang juga dikembangkan oleh para Ignatian ya, di antara romo-romo Yesuit. Lalu yang kelima ada doa terpusat yang kemudian dikembangkan oleh Santa Teresa Avila. Ini juga sebagai satu metode doa batin menurut Santa Teresa Avila. Jadi berbagai metode doa ini dapat Anda pelajari lebih lanjut dalam seri pengajaran dari meditasi ke kontemplasi di channel YouTube Jalan Doa ini. Jadi untuk menemukan playlist dari YouTube ini, yang kemudian di playlistnya saya beri judul metode doa dan perkembangannya, Anda bisa klik link berikut, yaitu https://bit.ly/metode doa. Baik, silakan Anda mendalami, silakan Anda mempelajari. Sekarang kita akan masuk mengenai pembahasan mengenai doa dalam bahasa roh, ya. Memang dalam hal ini mengenai karunia berdoa dalam bahasa roh memang rupanya menimbulkan juga pro dan kontra, sebagaimana juga kalau kita lihat dalam sejarah ya, berkaitan dengan perkembangan pembaharuan karismatik Katolik hingga kemudian akhirnya bisa sampai saat ini berada juga di dalam gereja Katolik, itu juga melalui satu proses. Baik, sebelum kita melihat tentang bahasa roh dengan segala pro dan kontranya, dengan segala kontroversinya, baik kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dalam gereja dan mengapa Roh Kudus hadir dengan kuasa secara baru, lebih-lebih melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya dalam seluruh sejarah gereja, kalau kita berbicara tentang aktivitas Roh Kudus dan juga karunia-karunianya, itu sebenarnya tidak pernah absen dalam sejarah gereja. Bahkan kalau kita lebih telusuri lebih jauh lagi, bahkan sejak perjanjian lama pun, kita lihat bagaimana para nabi kemudian dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, untuk kemudian melakukan mujizat-mujizat, untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan. Demikian juga dalam diri Tuhan Yesus, melakukan penyembuhan, melakukan pengusiran setan, melakukan mujizat, dan semuanya dilakukan Tuhan untuk mewartakan Injil. Demikian juga dengan para rasul dan gereja awali dan gereja sepanjang masa. Karunia-karunia Roh Kudus ini tidak pernah absen dalam gereja. Kita harus mendekati karunia ini dengan satu kesadaran ya, bahwa karunia-karunia ini sesuatu yang normal dalam kehidupan gereja. Ya, jadi bukan barang langka, bukan barang antik, tetapi suatu yang normal dan memang harus terjadi untuk sungguh-sungguh menyatakan dan mewartakan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah yang hidup. Dan memang kenyataannya tidak pernah absen, bahkan juga dalam riwayat para kudus, kita lihat bagaimana karisma-karisma, karunia-karunia Roh Kudus itu begitu luar biasa. Pada kesempatan lalu saya ceritakan tentang Santo Yohanes Maria Vianney, pastor yang bodoh tetapi saleh, yang kemudian dipakai Tuhan luar biasa dalam penerimaan sakramen pengakuan dosa. Artinya apa? Orang dibawa pertobatan yang dalam, karena rupanya Santo ini dipakai Tuhan semacam sabda pengetahuan ya. Jadi sebelum orang menyebutkan dosa-dosanya, dia sudah menunjukkan ini akar dosamu. Ya, diberi pengetahuan itu oleh Tuhan sehingga kemudian orang dapat bertobat secara dalam. Ya, bahkan juga saya mendengar dalam satu cerita dalam pengajaran, karena pastor ini begitu sederhana ya. Jadi kalau kemudian mengadakan adorasi, ya, mungkin tidak banyak kata, dia hanya katakan dia ada di sini. Ya, diulang-ulangi. Jesus is here. Jesus is here. Ya, Jesus is here. Tuhan Yesus di sini dalam sakramen Maha Kudus ya, dalam monstran yang ditatahkan. Hanya dengan kalimat sederhana ini kemudian artinya apa yang terjadi? Manifestasi Roh Kudus begitu luar biasa, orang menangis, orang bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya.
dari pengalaman ini. Lalu kemudian juga ada Santo Vincentius Ferreri, di mana kurang lebih 348 ya, dipakai Tuhan selama hidup melakukan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, dan juga termasuk membangkitkan orang mati. Dan rupanya kemudian karunia ini kita kenal juga ada Santo Padre Pio dan sebagainya ya, dengan segala karunia-karunia itu. Nah, kalau selama beberapa dekade, artinya karunia-karunia Roh Kudus ini seolah-olah hanya dimiliki atau Tuhan memakai orang-orang tertentu, para kudus tertentu, dan bahkan sampai saat ini untuk proses kanonisasi, beatifikasi calon orang kudus mau digelarkan beato, beata atau santo, santa, selalu juga diminta ada mujizat-mujizat yang terjadi karena perantaraan dan doa-doa calon orang kudus tersebut. Nah, demikian juga apa yang seolah-olah hanya ya Tuhan pakai orang-orang tertentu, tetapi melalui pembaharuan ini, melalui pencurahan Roh Kudus secara baru di zaman ini, begitu banyak orang terbuka dan dipakai Roh Kudus untuk menjadi saluran kasih-Nya, untuk menjadi alat di tangannya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui karisma-karisma atau karunia-karunia Roh Kudus ini. Dan memang seperti saya katakan tadi, tidak pernah absen, bahkan menjelang abad 20, akhir abad 19, di Italia Utara ada satu desa yang begitu karunia-karunia Roh Kudus ini tetap berkembang. Dan juga di sana ada juga seorang suster Elena Guerra, dipakai Tuhan untuk mendirikan ya biara-biara oblat Roh Kudus. Beliau kemudian menuliskan surat, ada beberapa surat, kalau tidak salah 12 surat ya, kepada Paus Leo ke-13. Inti dari surat-surat itu ialah apa? Untuk meminta Paus Leo ke-13 yang menjabat pada waktu itu, untuk membawa seluruh gereja ke dalam pengalaman Pentakosta. Supaya Pentakosta ini jangan hanya menjadi pengalaman masa lalu para rasul, ya, pengalaman yang dialami gereja pada masa lalu. Dan supaya pengalaman ini jangan hanya dialami para rasul saja, tetapi boleh dialami seluruh umat Allah. Dan kemudian Paus Leo ke-13 dengan serius menanggapi permintaan Suster Elena Guerra. Kemudian pada zaman Paus Yohanes ke-23, Suster Elena Guerra ini kemudian digelarkan sebagai beata, ya, Beata Elena Guerra. Lalu tanggapan Paus Leo ke-13, yang pertama menulis satu surat apostolis tentang Roh Kudus. Kemudian juga menulis satu ensiklik tentang Roh Kudus, Divinum Illud Munus, dan kemudian menetapkan dalam liturgi gereja sejak hari kenaikan Tuhan sampai hari raya Pentakosta, 9 hari berturut-turut, dilakukan novena Roh Kudus. Jadi novena Roh Kudus yang kita lakukan setiap tahun, mulai dari kenaikan Tuhan sampai hari raya Pentakosta, itu dimulai pada zaman Paus Leo ke-13. Lalu kemudian satu tindakan penting secara simbolis, Paus Leo ke-13 mempersembahkan gereja, mempersembahkan abad 20 kepada Roh Kudus dengan secara meriah menyanyikan Mada Pentakosta, Veni Creator Spiritus, datanglah ya Roh Pencipta. Veni Creator Spiritus, datanglah ya Roh Pencipta. Dan kemudian apa yang terjadi? Doa Paus Leo ke-13 ini, persembahan Paus Leo ke-13 ini kepada Roh Kudus, ya, abad 20 dipersembahkan pada Roh Kudus. Ini dijawab Tuhan. Tetapi kemudian
Ya, dalam artikel-artikel yang saya baca, jadi artikel dari satu majalah yang ditulis oleh Scott Hahn, dan kemudian sama juga dengan dari buku yang saya baca, tulisan dari Romo Desi Ramadhani Yesuit, yaitu Mungkinkah Karismatik Sungguh Katolik? Ya, intinya apa? Mempertanyakan Paus yang mempersembahkan abad 20 kepada Roh Kudus, yaitu pada 1 Januari 1901. Tetapi mengapa justru pengalaman baptisan dalam roh atau pencurahan Roh Kudus itu dialami denominasi lain? Mengapa? Dan memang ini satu kenyataan yang terjadi. 1 Januari 1901, Paus mempersembahkan abad 20 dan seluruh gereja kepada Roh Kudus. Lalu sekitar pertengahan tahun yang sama, yaitu bulan Juni, ya, jadi bulan Juni atau Juli, ya, itu kemudian ada satu kelompok kecil dari gereja Metodis yang dipimpin oleh pendeta Charles Parham. Mereka berdoa bersama, mereka merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, lalu mereka berdoa bersama mohon Roh Kudus, dan mereka mulai mengalami baptisan dalam Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Dan kemudian di situ juga ada satu wanita yang pertama menerima bahasa roh. Ya. Jadi dari perenungan Scott Hahn dan juga Romo Desi Ramadhani SJ mempertanyakan mengapa Paus yang memohon di awal tahun, lalu pada tahun yang sama beberapa bulan kemudian justru Roh Kudus mulai berkarya secara luar biasa dan diterima dalam kelompok kecil gereja Metodis ini. Ya, semuanya merupakan misteri penyelenggaraan ilahi. Semuanya tidak terlepas dari kuasa dan juga penyelenggaraan ilahi. Tetapi artinya apa? Roh Kudus berhembus kemana Dia kehendaki. Sebagaimana yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Angin berhembus kemana Dia kehendaki. Roh berhembus kemana Dia kehendaki. Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan sekat-sekat denominasi, sekat-sekat kelompok. Dan dalam waktu yang singkat kemudian menyebar ke seluruh gereja. Katolik Roma, Ortodok, Anglikan, Protestan, dan semuanya terjadi pembaharuan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Dan mengenai pro dan kontra, pasti semua mengalami sebagaimana sepanjang sejarah gereja, di mana ada pembaharuan rohani, pasti juga terjadi pro dan kontra. Ya, kalau kita belajar pada kesempatan yang lalu, ternyata bahkan ketika pembaruan Ordo Karmel, yang kemudian juga meluas sampai pembaruan rohani seluruh gereja pada waktu itu, pada abad pertengahan itu, ternyata kemudian tokoh-tokohnya seperti Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib juga banyak mengalami penderitaan. Karena pembaruan itu Santo Yohanes Salib juga harus dipenjara oleh para konfraternya sendiri. Ya. Tetapi dalam hal ini kita lihat ya, ini yang bisa terjadi ketika satu pembaharuan terjadi. Jadi Roh Kudus tidak bisa dibatasi dan Dia terus berhembus dan juga masuk dalam gereja Katolik. Satu titik awal di mana pembaharuan ini mulai masuk dalam gereja Katolik, yaitu melalui satu retret akhir pekan dari para dosen dan mahasiswa, kurang lebih 30 orang, di Universitas Duquesne, Pittsburgh, Amerika Serikat. Jadi satu hal yang unik juga terjadi di sana, ya. Salah satu mahasiswi yaitu Patty Gallagher, waktu itu dia mau mengajak teman-temannya untuk merayakan satu ulang tahun, ya, dalam retret akhir pekan itu, ya. Jadi satu ulang tahun dari teman mereka. Tapi kemudian ketika mau memanggil teman-temannya dan lewat kapel, tiba-tiba hatinya seperti terdorong, seperti kemudian terdorong, tergerak untuk masuk kapel. Lalu dia kemudian berlutut
di bangku di gereja itu, lalu kemudian di hadapan sakramen Maha Kudus, hatinya meluap-luap dengan sukacita yang besar. Dan dia kemudian mulai menyanyi dan kemudian mulai akhirnya juga bersenandung dalam roh, ya, menyanyikan bahasa roh itu. Dan pada saat itu, sebagaimana dia sharingkan, pada saat itu dia juga mengalami pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Ya, ini sungguh-sungguh satu hal yang luar biasa, ya. Bagaimana kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus, kehadiran Yesus yang nyata. Dan salah satu mahasiswi yaitu Patty Garager mengalami pencurahan Roh Kudus secara pribadi di depan tabernakel. Baik, ini yang terjadi bagaimana kemudian pembaharuan karismatik, ya. Jadi kemudian pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, pembaharuan hidup dalam roh ini. Kalau kita lihat bagaimana pada ulang tahun yang ke-50 dirayakan secara meriah di Vatikan, di Tata Suci, dalam Jubileum Agung, ya, 50 tahun dari pembaharuan karismatik Katolik, The Golden Jubilee dari CCR, ya. Jadi kita lihat bagaimana kemudian di situ juga ada satu pesan penting, karena pada kesempatan itu pada hari raya Pentakosta, mulai dari vigilianya, jadi satu hari sebelum hari raya Pentakosta dan juga pada Pentakosta, satu pesan yang penting digemakan di sana, karena Paus Fransiskus juga mengundang dari gereja-gereja lain, dari denominasi-denominasi lain, bahkan juga ada kesempatan juga seorang pendeta yang juga memberikan khotbah pada kesempatan itu, pada Vigilia Pentakosta itu. Nah, lalu kemudian di sini ada satu pesan penting. Waktu itu juga masih gencar-gencarnya, ya, suasana Eropa yang masih mencekam karena kelompok-kelompok militan tertentu. Nah, memang sengaja dipilih lapangan Maximus di Italia sana, yang dimana pada zaman kemartiran Kekaisaran Romawi, lapangan itu dipakai untuk, artinya apa? Menjadi tontonan bagi orang-orang Romawi, menonton, ya, pembantaian para martir Kristiani yang kemudian harus mati dengan dicapik-capik binatang buas, ya. Walaupun di sana sini juga ada yang mengalami mujizat-mujizat, dilepaskan dan sebagainya, ya. Tapi kemudian kita lihat, ya, di serupanya kemudian di sini Paus mau menyampaikan satu pesan, ya. Ketika kamu menghadapi penganiayaan, bahkan harus dibunuh karena iman pada Kristus, maka kamu tidak akan ditanya bahwa kamu seorang Katolik, kamu seorang Ortodok, kamu seorang Pantekosta, kamu seorang Protestan, kamu seorang Koptik. Tidak, kamu tidak akan ditanya itu. Tetapi artinya apa? Cukup orang bertanya, kamu Kristen? Kamu Kristiani? Ya. Jika mau tetap mempertahankan iman, tentunya kemudian orang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberi kesaksian melalui kemartiran. Dan pesan yang sangat kuat dari The Golden Jubilee ini, yaitu apa? Persatuan seluruh gereja Kristus. Ini kerinduan Paus Fransiskus yang terus digemakan hingga saat ini, juga mengunjungi gereja Ortodok, patriark yang terpenting di sana, ya, kemudian juga, ya, berbagai pendekatan-pendekatan dan sebagainya. Bahkan dalam satu pengajaran untuk mempersiapkan Golden Jubilee, ada seorang imam yang mengajar bahwa memang kalau persatuan gereja Kristus itu secara teologis belum memungkinkan, tetapi secara rohani dalam Roh Kudus, maka persatuan itu dapat terjadi. Ya, satu sharing kecil, ya, waktu kemudian Bapak saya meninggal, lalu dari komunitas kami, kelompok kami,
yang kemudian ada memimpin untuk acara doa ya, jadi doa ibadat arwah. Nah kemudian ya pujian, penyembahan lalu dengan bahasa roh. Lalu kemudian ya saya lihat saudara-saudara saya dari denominasi lain, mereka juga ya kemudian menyanyikan bahasa roh. Kita menyanyikan bahasa roh dengan sama-sama. Lalu setelah selesai mereka komentar, sama ya, berbahasa rohnya sama ya, doanya ya model-modelnya sama ya. Ya puji Tuhan ya, karena Roh Kudus yang menyatukan kita. Ya, baik. Ini mengenai sedikit sejarah bagaimana kemudian pembaharuan ini, kalau kita renungkan bahwa pada awal abad 20 lalu Paus Leo XIII telah mempersembahkan seluruh gereja dan abad 20 kepada Roh Kudus, dan kemudian pembaharuan ini apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara luar biasa ini terus menyebar, seolah-olah kemudian Roh Kudus, api Pentakosta baru, api Roh Kudus terus menyebar ke seluruh gereja hingga saat ini. Maka kemudian kita juga perlu sungguh-sungguh membuka seluruh diri kita, seluruh hati kita, untuk membiarkan Roh Kudus membakar hati kita dengan api kasih ilahinya, untuk membiarkan suatu Pentakosta yang baru terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas-komunitas kita. Sekarang kita kembali pada pembahasan tentang bahasa roh. Ya, sebagaimana pembaharuan ini, maka salah satu juga yang menimbulkan pro dan kontra, salah satunya adalah bahasa roh. Ya. Ada orang-orang yang memandang bahwa bahasa roh ini hanyalah karunia yang diberikan pada zaman para rasul. Tetapi kemudian yang lain memberikan pandangan karunia bahasa roh ini ada dalam kitab suci. Dan kalau itu ada dalam kitab suci, maka sebagai gereja, sebagai umat Allah, kita juga perlu terbuka karena apa yang dinyatakan dalam kitab suci itu diberikan oleh Tuhan sampai saat ini. Ya. Jadi kemudian juga kita lihat ada dua ekstrim mengenai bahasa roh ini. Ya, ada dua ekstrim. Yang satu berlebih-lebihan. Bahasa roh dianggap segala-galanya dan juga dianggap sebagai tanda mutlak kehadiran Roh Kudus. Kalau kamu bisa bahasa roh, berarti Roh Kudus hadir. Kalau nggak bisa, berarti Roh Kudus nggak hadir. Waduh, ini sungguh pandangan yang keliru dan terlalu melebih-lebihkan ya. Bahasa roh hanya salah satu manifestasi Roh Kudus. Ya, jadi salah satu karunia Roh Kudus. Lalu kemudian ada ekstrem yang lain menolak bahasa roh. Menganggap bahasa roh membuat orang kehilangan kepribadian, merusak kepribadian. Menganggap orang-orang berbahasa roh itu orang-orang yang aneh, bahkan berusaha meniadakan. Saya ingat satu pengalaman, jadi sebelum menerima pencurahan roh ya, jadi yang saya sharingkan pada kesempatan yang lalu. Jadi ini pada awal-awal kuliah, ada teman yang mengajak saya dalam satu persekutuan doa karismatik Katolik untuk muda-mudi. Dan waktu kemudian saya mengikuti ya, saya merasa aneh saja ya. Ini kok nggak seperti di gereja Katolik biasanya ya. Jadi kemudian keplok-keplok ya, tepuk tangan. Lalu kemudian ya lagu-lagunya ini setahu saya bukan lagu-lagu Katolik biasanya begitu kan ya. Bukan lagu di Mada Bakti seperti zaman itu waktu itu ya. Nah, tapi kemudian ya sudah saya ikuti aja. Nyanyi gembira, pujian, tepuk-tepuk tangan ya saya ikuti. Lalu penyembahan, lagu yang tenang, saya ikuti saja. Lalu ada senandung roh, walaupun tidak ngerti, ya jadi bahasa roh yang dinyanyikan, saya coba dengar, lalu saya tirukan, saya ikuti. Kemudian khotbah, lalu kemudian doa, ya sudah selesai. Nah sampai di parkiran, lalu saya berbicara pada teman saya, Res, kayaknya aku gak cocok sama yang karismatik gini. Aku ini maunya jadi Katolik yang konservatif. Nah, saya rasa tidak ada hal istilah-istilah seperti ini seharusnya ya. Jadi jangan jadikan bahasa roh atau pembaharuan ini sebagai alasan perpecahan.
Dan kita lihat luar biasanya dalam gereja Katolik ya. Walaupun ada pro dan kontra pada awal, tetapi kemudian kita lihat banyak gembala umat ya, juga lebih-lebih para paus kita ya. Jadi bagaimana begitu terbuka untuk pembaharuan ini ya. Dan bagaimana juga seperti pengalaman Paus Fransiskus ya, dari sharing beliau ya. Pada awalnya ya beliau agak ilfil begitu dengan pembaharuan ini. Karena apa? Sampai kemudian memberikan teguran yang keras. Ya, waktu itu beliau masih menjabat provinsial Yesuit ya. Dalam satu misa beliau menegur dengan keras. Jangan jadikan, hai orang-orang karismatik, jangan jadikan misa ini seperti tarian samba. Ya, karena beliau latar belakangnya Amerika Latin ya. Nah, tapi di tengah artinya apa ya? Ketidaksukaannya pada awalnya, lalu beliau mengamat-ngamati ya. Ternyata sampai satu kesimpulan, ternyata orang-orang karismatik ini ada orang-orang bersemangat. Orang-orang yang sungguh serius mencintai dan melayani Tuhan. Dan melihat buah-buah seperti ini, akhirnya beliau menjadi terbuka. Ya, bahkan beliau kemudian terlibat dan juga diangkat sebagai moderator pembaharuan karismatik Katolik di Amerika Latin. Ya, jadi dalam hal ini Paus pun beliau akhirnya justru mencanangkan The Golden Jubilee, ulang tahun Jubileum Mas 50 tahun pembaharuan karismatik Katolik. Tetapi satu arah yang jelas yaitu apa? Satu kerinduan yang jelas yaitu apa? Persatuan seluruh gereja Kristus. Baik, jangan jadikan bahasa roh ini sebagai alasan untuk perpecahan. Karena apa? Bahasa roh ini adalah suatu karunia dari Roh Kudus. Ya, karena ini sifatnya karunia atau pemberian. Ya, kalau mau menerima, mau terbuka dan menerima, silakan. Kalau tidak, ya, silakan juga. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kesempurnaan itu gambarannya ya, ini saya gambarkan aja ya, karena Santa Teresia Lisieux juga pakai seperti ini ya, walaupun dalam konteks yang berbeda. Santa Teresia Lisieux menggambarkan orang naik menuju kesempurnaan itu harus naik tangga, yang rasanya naik tangga yang begitu berat ya, begitu berliku-liku ya, sampai akhirnya dia berpikir untuk artinya apa? Ada nggak ya lift yang bisa mencapai Yesus? Sampai satu kesimpulan dari perenungannya, lift yang dapat mengangkat dia menuju Yesus, jadi tanpa susah-susah naik tangga, yaitu apa? Tangan Tuhan Yesus sendiri. Ya, tangan Tuhan Yesus sendiri yang dapat mengangkat dia menuju kepada Tuhan, menuju pada surga. Nah, untuk bisa diangkat Tuhan dengan tangan Tuhan Yesus ini, maka harus syaratnya apa? Tetap menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Ini dalam pengalaman Santa Teresia Lisieux. Ya, gambaran yang sama ya. Kalau dalam hal doa, orang mau naik tangga ya silakan naik tangga. Tapi kalau mau naik lift, dan salah satu lift yang diberikan Tuhan dalam kehidupan doa, yaitu doa bahasa roh, silakan. Mari sama-sama naik lift. Ya, baik. Jadi mau membuka hati menerima karunia doa bahasa roh, silakan. Tidak mau menerima juga silakan. Dan salah satu sikap yang tepat, maka hendaknya karunia bahasa roh ini dipakai dengan tujuan yang dikehendaki Allah bagi kita. Ya, jadi karena ini sifatnya karunia, maka pakai sesuai dengan tujuan sebagaimana Allah mau memberikan. Jadi kembali pada satu poin, yaitu berfokus pada tujuannya. Ya. Sekarang kita lihat 3 jenis karunia bahasa roh. Yang pertama mujizat bahasa, yaitu merujuk dari pengalaman para rasul pada hari raya Pentakosta, yaitu dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 6 sampai 15. Saya bacakan mulai ayat pertama. Jadi
Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 12. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat malu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi mujizat bahasa ini merujuk pada pengalaman Pentakosta yang dialami oleh para rasul, ya. Jadi di mana orang yang sama sekali tidak bisa berbicara dengan bahasa tertentu, ternyata dia bisa menyampaikan entah itu pujian atau pesan Tuhan dalam bahasa yang dikenal oleh orang lain. Dan rupanya fenomena ini juga terus terjadi, ya juga sampai saat ini. Misalnya dalam satu buku tentang pelayanan, ya ternyata kemudian ada juga yang dimana pendoanya sama sekali tidak bisa bahasa tertentu, misalnya tidak bisa bahasa Spanyol, tetapi ketika kemudian mendoakan dalam bahasa roh, ada orang yang memahami bahasa Spanyol lalu mengatakan, "Oh, pendoa ini sedang berdoa bahasa Spanyol." Ya, jadi contoh-contoh seperti itu. Atau zaman kami kuliah dulu, waktu ikut dalam satu acara persekutuan doa. Nah, lalu kemudian di situ kami pernah mendapat sharing. Ya, rupanya ada teman yang kemudian menceritakan, ini kejadiannya di Pertapaan Karmel, Ngadireso, Tumpang, Malang ya. Lalu rupanya suatu ketika ada suster yang kemudian berbahasa roh, ya. Kemudian setelah selesai acara tersebut, akhirnya ada seorang bapak yang mendekati, "Suster, tadi suster itu bicara dalam bahasa Jawi yang sangat kuno." Loh, suster ini ya juga heran juga ya, karena dia sendiri sama sekali tidak bisa bahasa Jawa, ya. Tapi kemudian akhirnya bapak ini mengatakan ini loh yang arti dari kata-kata yang diucapkan dalam bahasa Jawi kuno, ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini, mujizat bahasa, atau ada orang juga yang menyebut bahasa roh mujizat. Ya, orang mengucapkan atau mendoakan dengan bahasa roh, ternyata ada orang lain yang mengetahui bahwa itu ternyata diucapkan dalam bahasa tertentu yang sama sekali tidak dikenal si pendoa. Yang kedua, karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini harus selalu disertai karunia penafsiran dalam bahasa roh. Karena sebenarnya karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini isinya adalah pesan Tuhan. Jadi semacam nubuat yang disampaikan dalam bahasa roh, sehingga harus kemudian ditafsirkan dengan karunia penafsiran bahasa roh. Nah, kalau kita lihat seringkali kadang-kadang orang mempertentangkan dengan apa yang dinyatakan
Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 14. Seolah-olah Paulus lebih menghargai nubuat daripada berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, tetapi kita harus melihat konteks dari apa yang dikatakan Santo Paulus. Dan memang teks-teks ini di kalangan ahli tafsir kitab suci itu juga masih menimbulkan pro dan kontra. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, sebenarnya pada saat itu Santo Paulus sedang memberikan evaluasi atau teguran pada jemaat di Korintus karena mereka jatuh dalam ekses yang berlebih-lebihan terhadap bahasa roh. Nubuatan jarang muncul, tetapi kemudian yang sering muncul dalam pertemuan jemaat adalah bahasa roh. Nah, kalau kemudian ini berkata-kata dalam bahasa roh, lalu satu lagi menyambutnya dengan kata-kata bahasa roh tanpa ada penafsiran, ya ini dalam juga pengalaman-pengalaman kita ya, misalnya pernah mengikuti persekutuan doa, misalnya ada kan kalau kata-kata bahasa roh karena isinya pesan Tuhan, jadi hanya orang tertentu yang dipakai oleh Tuhan ya. Jadi satu dipakai berkata-kata dalam bahasa roh, belum ada penafsiran, disambung lagi berkata-kata dalam bahasa roh, disambung lagi berkata-kata dalam bahasa roh. Ya jadi kemudian ya memang kurang menyenangkan lah ya. Jadi kalau kebanyakan malah mengganggu ya seringkali. Jadi perlu ada penafsiran dan juga perlu ada nubuat-nubuat yang muncul ya dalam konteks ini. Nah, tetapi walaupun seolah-olah di situ Santo Paulus mempertentangkan, tetapi di satu sisi kita lihat bagaimana Santo Paulus juga sangat menghargai karunia berkata-kata dalam bahasa roh, sehingga dia juga mengatakan seperti ini dalam 1 Korintus bab 14 ayat 18. Paulus menyatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Ya, jadi Paulus bersyukur pada Tuhan karena dipakai Tuhan lebih banyak daripada semua umat, yaitu dalam hal karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, lalu kemudian yang ketiga, karunia berdoa dalam bahasa roh. Ya, ini dapat kita lihat misalnya dalam 1 Korintus bab 14 ayat 2, lalu Kisah Para Rasul bab 10 ayat 44 sampai 47, lalu kemudian dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 6. Jadi ini sebenarnya intinya apa? Bahasa roh sebagai karunia doa. Ya, nanti akan kita dalami lebih lanjut tentang karunia berdoa dalam bahasa roh, juga bagaimana kemudian mengapa para ahli hidup rohani juga kemudian menyebut karunia berdoa dalam bahasa roh ini sebagai kontemplasi yang ribut atau noisy contemplation. Nah, sekarang kita lihat juga satu fenomena lain yang terjadi juga sepanjang sejarah gereja. Jadi sebenarnya bahasa roh ini tidak pernah absen dalam gereja ya. Kita lihat ada pengalaman rohani tertentu yang kemudian disebut jubilatio atau seruan sukacita. Para bapak gereja seperti Santo Agustinus dari Hippo, Santo Yohanes Cassianus, Santo Ambrosius dari Milan, Santo Petrus Chrysologus, Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Gregorius Agung, Santo Isodorus dari Seville, dan juga Rahib Cassiodorus, mereka juga berbicara tentang jubilatio ini. Ya, jubilatio ini merupakan seruan sukacita berupa lagu-lagu dan doa vokal tanpa kata-kata. Jadi artinya apa? Dilakukan dengan nyanyian, lalu juga dengan seruan, tapi dalam kata-kata yang tidak dikenal, ya, jadi bukan dengan bahasa-bahasa yang dikenal. Dan Santo Agustinus mencatat dalam tulisannya, ini dilakukan jubilatio ini terjadi dalam gereja kurang lebih 8 abad awal. Jadi selama 8 abad awal, dan juga biasa dilakukan juga dalam misa, dalam ekaristi, perayaan ekaristi, yaitu pada saat sesudah Haleluya, ya, Haleluya untuk mengantar Injil, dan sesudah Haleluya itu kemudian rupanya jemaat waktu itu kemudian biasa kemudian yaitu menyanyi atau berseru tanpa
kata-kata atau bahasa yang mereka kenal, yaitu kemudian yang dipakai istilah jubilatio. Kemudian Santo Agustinus menjelaskan tentang jubilatio ini, seorang tidak mengucapkan kata-kata, dia menyuarakan nyanyian sukacita tanpa kata-kata, mengungkapkan apa yang ia rasakan tanpa merefleksikan makna khusus apapun untuk menyatakan sukacitanya. Manusia tidak menggunakan kata-kata yang dapat diucapkan dan dimengerti, melainkan ia hanya membiarkan sukacitanya merekat tanpa kata-kata. Ya, ini ditulis Santo Agustinus dalam karyanya ini, yang tertulis di PowerPoint ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat sebenarnya mengenai karunia berdoa dalam bahasa roh, ya, secara sederhana, kalau mau kita bandingkan dalam hidup kita sehari-hari, ternyata tidak semua hal bisa diungkapkan dengan kata-kata atau bahasa yang kita kenal. Misalnya, ya, ketika seorang ibu atau seorang ayah menimang atau menggendong anaknya, ya, nyanyi Nina Bobo, oh Nina Bobo, ya, padahal anaknya entah cowok entah cewek, lagunya sama Nina Bobo, ya, namanya juga bukan Nina, ya, kata-kata yang tanpa arti. Atau kalau kemudian yang ngudang, apa itu ya, kalau kemudian ngudang bayi gitu ya, apa itu ya, pokoknya itu loh, ciluk bah pikebu, ya, ciluk bah atau pikebu, ini sama kata-kata yang tidak ada artinya, tapi bayi ini bisa tertawa-tawa begitu senang, ya, kalau kemudian diberi kata ciluk bah begitu ya. Lalu kemudian juga yang lain, ketika menginjak remaja atau ABG, ya, pada hari Valentine, lalu kemudian menyatakan cinta dengan bunga, dengan coklat. Atau kemudian juga bisa jadi, ya, seorang yang mungkin merasa bahwa dia akan gagal, tidak lulus, tapi begitu pengumuman ternyata di luar perkiraannya dia ternyata lulus, ya, dengan nilai yang sangat bagus, langsung dia melonjak-lonjak, berteriak-teriak, begitu senangnya, tanpa kata-kata yang dia kenal. Bahkan kalau orang Surabaya mungkin dengan, ya, istilah meso-meso itu ya, yang macam-macam itu, ya, tapi kemudian ya ternyata tidak semua hal bisa diungkapkan dengan kata-kata. Demikian juga dalam hubungan dengan Tuhan. Kita kenal tentang kontemplasi, kita sudah belajari pada kesempatan yang lalu. Kemudian juga dengan bahasa roh. Ternyata tidak semua bisa diungkapkan harus dengan kata-kata yang bisa kita mengerti atau kita kenal. Tetapi justru, iya, seperti saya katakan tadi, adalah pilihan. Gambarannya, Anda mau naik tangga, silakan. Mau naik lift, silakan. Anda mau langsung berdoa dengan Tuhan, dan roh kita yang berdoa pada Tuhan dengan bahasa roh, ya, kalau Anda mau, silakan untuk membuka hati untuk bahasa roh. Baik, kita akan pada kesempatan berikut akan mendalami lagi tentang pengertian bahasa roh, lalu kemudian dasar kitab sucinya, manfaatnya, dan juga mengapa bahasa roh ini disebut oleh para ahli hidup rohani sebagai noisy contemplation, kontemplasi yang ribut. Terima kasih ya Roh Kudus, karena kasih dan kuasa dan kehadiran-Mu, Engkau selalu menyertai seluruh gereja dan sepanjang sejarah gereja, dan Engkau hadir juga secara baru di zaman ini, dewasa ini, dengan kehadiran dan kuasa-Mu yang luar biasa. Biarlah gereja-Mu semakin terbuka, dan kami semua seluruh umat Allah semakin terbuka untuk suatu pembaharuan, suatu arus rahmat baru yang Kau kerjakan di dalam gereja ini. Biarlah kami juga semakin terbuka untuk karisma-karisma-Mu, Roh Kudus. Biarlah Engkau juga mencurahkan karisma-karisma Roh Kudus, agar semakin banyak orang yang percaya, juga semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Secara khusus juga berilah kami rahmat
untuk semakin terbuka dan merindukan karunia berdoa dalam bahasa roh, agar kami dapat berdoa secara baru di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria, Engkaulah mempelai Allah Roh Kudus. Doakan kami dan buatlah kami untuk sungguh-sungguh terbuka pada bimbingan dan karya Roh Kudus sebagaimana Engkau sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Spirit, I adore